Kita akan masuk teman-teman pada bahasan kita pada siang ini. Semoga Allah SWT berkahi kekeliruan yang ke-65 masalah kata penulis menyelisihi salah satu sunnah fitrah, yaitu memotong kuku. Anda melihat salah seorang dari kaum wanita memanjangkan kukunya. Ini permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua, lalu mewarnainya dengan cat kuku. Cat kuku ini menghalangi sampainya air pada kuku. Tepatnya kalau orang wudu atau mandi junub ya. Kemudian wanita yang mengecat kukunya itu datang untuk berwudu lalu mengerjakan sholat. Maka sholatnya tidak sah. Karena wudunya tidak sah. Di mana air tidak sampai ke kuku. Jika ia mengecat kukunya, maka ia harus menghilangkannya terlebih dahulu sebelum berwudu. Ini kurang lebih permasalahan yang sedang dibahas. Yaitu tentang masalah menyelisihi sunnah fitrah. Nanti kita jelaskan seperti apa itu yang dimaksud dengan sunnah fitrah. Kemudian salah satu dari sunnah fitrah nanti kita akan jelaskan ada 11 sunnah fitrah ya yang dianjurkan untuk dijaga bagi seorang muslim, dan salah satunya adalah memotong kuku. Nah, bagi banyak orang menganggap subhanallah di antara wanita kecantikan itu kalau kukunya panjang-panjang gitu kan. Ya, kemudian dikikir, dipanjangkan, dilancipkan dengan alasan itu kecantikan. Teman-teman sekalian, Islam tidak pernah melarang untuk kita menjaga kecantikan, ketampanan, kebersihan, kerapian. Semua ini adalah bagian daripada agama kita. Sudah sering kita sampaikan hadis Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Allah subhanahu wa ta'ala buat kita secara alami, suka melihat orang yang berpenampilan bersih, rapi, wangi. Kita sendiri suka dengan itu. Kita merasa kayak nyaman. Dan Allah juga membuat kita secara alami, kita nggak suka dengan berantakan, kotor, ya, bau busuk. Kita coba langsung menghindar dari semua itu. Itu fitrah secara alami. Jadi sebenarnya kita pun, Allah sudah berikan suka keindahan. Kita suka melihat warna yang indah, penataan yang indah, makanan yang ditata dengan indah, bau yang wangi, ya. Orang yang rapi, orang yang bau mulutnya wangi, orang yang badannya wangi, penampilannya bagus. Kita suka semua itu. Kita pun suka begitu. Orang lain memuji, kita pun memuji orang lain. Dan secara alami kita juga tidak suka dengan hal-hal yang lawan daripada itu semua. Ya, yaitu kita memang sengaja kayak apa ya, seperti orang yang buruk sekali. Dalam arti kata, dia seperti orang yang tidak memperhatikan dirinya, berantakan rambutnya, bajunya kotor, atau makanan tidak jelas ya, bau dan segala macam. Ini semua, maksudnya bau tidak sedap ya, itu semua membuat orang tidak suka. Nah ini secara fitrah sebenarnya, Islam tidak pernah melarang keindahan. Bahkan puncak daripada janji orang-orang beriman ya, selain di dunia ini kita disuruh sisir rapi, disisir rambut yang rapi, kita disuruh pakai minyak wangi, hari Jumat kita disuruh pakai baju yang terbagus, hari raya dan segala macam lah ya. Bagaimana kita disuruh bersiwak sehari sampai puluhan kali, karena setiap kali mau wudu, mau sholat kita dianjurkan bersiwak dan segala macam hal di dunia ini. Di akhirat juga ya, Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kalau Anda baca tentang surga semuanya keindahan. Bidadarinya yang cantik, yang putih, yang matanya indah, segala macam hal. Bidadaranya Allah gambarkan seperti mutiara, pelayan-pelayan laki-lakinya. Kemudian Allah gambarkan tentang taman-taman surga, istananya, temboknya dari emas, apalah segala macam yang luar biasa. Semuanya keindahan, semuanya yang bagus. Kalau itu semua tidak dianjurkan, maka kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan itu dan memotivasi kita untuk selalu menjaga kebersihan, bahkan dianjurkan untuk wangi dan segala macam, dan secara fitrah juga atau secara alami kita suka itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Islam tidak pernah larang kecantikan, kebersihan, tapi Islam mengajarkan caranya. Kalau yang Anda tiru bukan Islam, Anda tiru adalah orang-orang kafir, maka akan jadi seperti ini. Orang-orang kafir menganggap kecantikan, salah satunya kalau kita bicara yang kita sedang bahas, kuku misalnya, kalau dilancipin, ditajamin, dikikir, dikasih cat, maka itu yang indah. Itu persepsi mereka. Anda sudah terlanjur menanamkan dalam diri Anda, oh iya berarti ini keindahan. Makanya Nabi SAW sudah ingatkan kepada kita, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan sama dengan mereka. Bahkan Nabi SAW bersumpah atas sama Allah, tidak ada satu kaum yang berusaha menyerupai satu kaum, kecuali Allah akan pasti ya jadikan dia seperti mereka. Jadi kalau kita ikutin orang-orang yang baik, kita akan seperti mereka. Kalau kita contoh orang buruk, kita akan seperti mereka. Dan
Kuku kita tahu, secara medis pun ada penelitian ini banyak sekali bakteri. Maka kita dianjurkan untuk memotongnya. Dan subhanallah secara alami Allah buat perbedaan antara warna kuku yang memang yang masih boleh ada dengan yang harus dipotong. Berbeda warna. Ya. Berbeda warna ini berarti menandakan memang penampilannya juga jadi kurang bagus gitu kan. Makanya dikelabui dengan cat. Ya, jadi masalah juga dalam cat-cat kuku ini bahasan yang kedua selain daripada potong kukunya sendiri, itu juga bisa menahan air wudhu sebagaimana dikatakan tadi oleh penulis ya. Sehingga air wudhu yang harusnya kena ke semua kuku-kuku. Dan banyak hadits yang menyebutkan bahwasanya kalau orang bercuci telapak tangannya maka akan berjatuh dosa-dosanya sampai yang berguguran dari ujung-ujung kukunya gitu kan. Akhirnya tidak kena wudhu, tidak sah wudhunya. Maka tidak sah sholatnya. Hanya karena menganggap ini kecantikan. Tidak sudah lagi. Jadi terutama Anda muslimah perhatikan baik-baik masalahnya. Anda juga sebagai muslim laki-laki perhatikan baik-baik apa yang istri Anda sedang lakukan. Kalau boleh secara syariat biarkan. Kalau tidak boleh maka ingatkan. Gitu kan? Karena ini semua tidak boleh ada pelanggaran. Termasuk kepada anak-anak kita. Ya, termasuk kepada orang tua kita. Ibu misalnya tante. Ini kita bicara lingkup laki-laki menasihati perempuan ya. Itu juga dengan perempuan menasihati perempuan. Kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman. Untuk lebih dalam insya Allah kita akan coba bahas tentang masalah sunnah fitrah ini. Ya, sunnah fitrah ini. Fitrah ini teman-teman sekalian ada 11 kurang lebih kalau disebutkan dalam hadis. Tentu ada banyak hadis yang berbicara, tapi saya lihat hadis ini sangat lengkap ya, karena hadis-hadis yang lainnya menjelaskan tentang ada 5 fitrah, ada yang menyebutkan 7 fitrah ya. Tapi di sini digabungkan kalau kita lihat hadis ini akan sangat lengkap. Yaitu hadis yang disampaikan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Ana Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ashru minal fitrah." Ya. Ada 10 hal yang masuk dalam fitrah, ya. Qassus syarib. Yang pertama yaitu mencukur kumis. Wa yang kedua i'fa'ul lihya, yaitu memelihara atau memanjangkan jenggot. Yang ketiga, wassiwak, menggunakan siwak. Yang keempat, wastinsyakul ma, istinsyak ma, memasukkan air, menghirup hidung, gitu kan, istinsyak. Tentu juga dianjurkan setelah itu kita keluarkan namanya istinsar, biasa kita lakukan pada saat wudu ya. Yang kelima, waqassul azfar, ini saksi bahasan kita, memotong kuku. Ya. Jadi memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, ya, memasukkan air ke dalam hidung, membersihkan hidung, kemudian memotong kuku. Yang keenam, wagaslul barajim, ya, yaitu mencuci ruas-ruas jari. Kemudian atau mencuci tangan di sini ya. Ya. Kemudian yang ketujuh, wanatful ibt, atau mencukur atau mencabut bulu ketiak. Tepatnya mencabut bulu ketiak. Ya. Kemudian yang kedelapan, wahalkul ana, yaitu mencukur bulu kemaluan. Ya. Dan yang kesembilan, wantiqasul ma, atau bercebok. Ya. Cebok, membersihkan diri. Kemudian qala perawi hadis mengatakan, wa nasitul ashir, dan aku melupakan yang ke-10, illa an takuna al-madmadah. Tapi seingatku yang dimaksud adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Albani, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 261, Abu Daud 53, Tirmidzi 2757, An-Nasai di jilid 8 halaman 126 sampai 128, dan Ibnu Majah juga menyebutkan di nomor 293. Tentu ada hadis yang lain yang menyebutkan, tapi cuma 5 yang disebutkan, yaitu secara marfu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, khamsu minal fitrah. Ada 5 hal yang masuk dalam fitrah. Yang pertama adalah al-khitan, sunat. Nah ini tadi kenapa di awal kita berikan judul 11, karena di hadis pertama 10. Nah di 10 itu tidak disebutkan khitan, dan di sini ada tambahan khitan, sunat ya. Kemudian wastihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan.
Ya, tadi sudah kalau tidak salah ada disebutkan di atas ya. Jadi fitrah yang ke-8 di riwayat pertama tadi. Halqul ana ya. Di riwayat kedua ini dikatakan istihdad atau mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga wataklimul azfar, memotong kuku. Yang keempat wanatful ibt, dan mencabut bulu ketiak. Yang kelima waqassus syarib, dan mencukur atau memotong kumis. Ya, jadi kita bisa simpulkan di hadis pertama ada 10 disebutkan, di hadis kedua ada 5 tapi ada tambahan 1 kalau kita mau gabungkan semua, yaitu sunat. Itu yang masuk yang ke-11. Kita coba lebih dalam teman-teman apa yang dimaksud dengan kata-kata fitrah. Karena kata Nabi SAW, ya, khamsun minal fitrah, 5 perkara termasuk fitrah. Juga dalam hadis yang pertama tadi dikatakan ashra atau ashru minal fitrah, 10 dari fitrah itu sendiri. Fitrah itu berasal dari kata-kata ya, fatara, seperti dalam sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya adalah bahwa dia dilahirkan dengan perangai dan tabiat yang siap menerima agama. Dia dasarnya faham ada Tuhannya Allah. Ya, dia bisa menerima. Makanya kita kalau berikan masukan-masukan kepada orang bisa mudah menerima masalah agama. Mana halal, mana haram, mana kewajiban. Kita berikan fadilahnya, dia terima. Kita berikan ancaman terhadap pelanggaran, dia tinggalkan pelanggaran itu. Jika dibiarkan seperti itu, maka dia akan terus berada di atas fitrah, tidak berpaling kepada yang lainnya. Adapun yang berpaling dari fitrah tersebut adalah orang yang karena salah satunya telah rusak ya, fitrahnya itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 30, ini mudah dihafal ya. Surah nomor 30 ayat 30, urutan maksudnya saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agama Allah sesuai fitrah Allah tadi. Alaminya manusia bisa menerima agama Allah. Disebabkan dia Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan ya, pada ciptaan Allah. Jadi fitrah ini akan rusak kalau dirusak. Ya. Makanya saya pernah salah satu dosen kami ya, membahasakan kepada kami. Salah satu fitrah manusia. Anak kecil itu kalau belum rusak fitrahnya. Dan saya praktikan hampir di semua anak saya, subhanallah. Beberapa anak Allah amanahkan kepada kami. Semoga Allah jaga mereka di atas keimanan dan istiqamah sampai meninggal insya Allah dalam Islam dan iman. Dan kami dijadikan sebagai orang tua yang berbakti. Anak-anak ini, atau maksud saya menjalankan perintah agama Allah pada mereka. Saya pernah tanya, karena guru saya pernah mengatakan di Madinah, coba tanyakan ke mereka yang masih kecil. 2 tahun, 3 tahun, ya, 4 tahun. Di mana Allah? Subhanallah, fitrahnya dia tunjuk ke langit. Saya tidak pernah temukan satupun dari anak saya yang Allah titipkan beberapa ini yang tidak tunjuk ke langit. Sampai ada cuplikan yang sempat kami buat yang memang belum diupload di YouTube, itu saya dengan anak-anak gitu. Ada anak saya bernama Usaid, laki-laki, umurnya sekarang 3 tahunan. Ya, ngomongnya pun masih belum lancar semuanya gitu ya. Baru mau masuk 3 tahun, ya, mendekati 3 tahun. Tapi subhanallah saya tanya di depan ikhwah, ya, di mana Allah? Awal dia diam, kemudian tiba-tiba dia tunjuk ke langit. Gitu. Dan itu terjadi pada kakak-kakaknya semua. Jadi sebenarnya asalnya orang tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini, bukan tidak ada. Jadi alaminya Allah ciptakan begitu. Nanti setelah dirusak ya. Sebab lanjutan hadis tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua yang lahir akan dalam keadaan fitrah. Nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa abawahu yuhawidanihi. Nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi kalau orang tuanya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani kalau kedua orang tuanya Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikannya Majusi, penyembah api kalau memang orang tuanya penyembah api. Tapi asalnya dia adalah mengenal agama Allah SWT. Makanya tidak sulit untuk menyampaikan hidayah ini kepada manusia. Kalau dia masih dalam punya fitrah itu tidak rusak, maka dia mudah sekali menerima. Ibnu Manzur rahimahullah berkata, fitrah adalah apa-apa yang telah Allah ciptakan makhluk di atas hal tersebut, yaitu mengenal Allah. Abul Haytham berkata rahimahullah, fitrah yaitu pembawaan naluri yang Allah ciptakan manusia di atasnya pada saat dalam perut ibunya. Ya. Ibnu Qayyim juga menyebutkan rahimahullah,
Fitrah ada dua macam, fitrah yang berkaitan dengan hati, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah secara alami, dan mencintainya serta mengutamakannya lebih dari yang lain. Yang kedua, fitrah amaliyah, atau perbuatan, yaitu hal-hal yang disebutkan di atas. Ya. Maka yang pertama, mensucikan ruh dan membersihkan hati, dan yang kedua, membersihkan badan. Maksudnya tadi, fitrah amaliyah ini kayak tadi, potong kuku, potong kumis, yang akan kita rincikan panjang lebar, insyaallah ta'ala. Ya. Jadi kita coba panjang lebar jelaskan masalah poin-poin ini tentunya. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke penjelasan fitrah langsung ya, yang kedua ya, karena fitrah pertama sudah saya jelaskan tadi, yaitu fitrah yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah, pengenalan ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Jadi secara alami orang bisa mengenal Allah, dan Allah sudah disebutkan tadi dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ya, kalau Allah sudah masukkan fitrah itu kepada manusia. Secara umum mereka bisa mengenal Tuhannya, apalagi kalau sampai kepadanya peringatan-peringatan gitu. Makanya mayoritas penduduk bumi sekarang adalah orang-orang yang mengenal Allah SWT. Walaupun ada Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Sisanya dari 7,5 miliar populasi manusia, mungkin sekitar 6 miliaran populasi ya orang-orang yang mengenal Allah. Ini sisanya orang-orang yang menyembah batu, menyembah api. Mereka lebih sedikit sebenarnya.